Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pantangan makan telur dan daging pada ibu hamil di daerah Jawa Tengah. Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya, dosen pengampu Ibu Alivia Chandra, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ani Fatilat Rifaiyah, Lina Ismatul Hasanah, dan juga Tasya Amalia. Outline materinya yaitu meliputi yang pertama hakikat keragaman dan kesetaraan manusia, yang kedua kemajemukan dalam dinamika sosial budaya, yang ketiga keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya, yang keempat problematika keragaman dan kesetaraan, dan juga pantangan makan telur dan daging pada ibu hamil di daerah Jawa Tengah. Sekarang saya akan membahas tentang hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia itu memiliki 2 poin. Yang pertama adalah makna keragaman manusia. Poin yang kedua adalah makna kesetaraan manusia. Makna keragaman manusia. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Jadi, manusia itu merupakan makhluk individu yang diciptakan dengan berbagai perbedaan ya. Jadi, setiap manusia itu memiliki perbedaan. Tapi manusia itu juga merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Yang kedua, makna kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Jadi, meskipun manusia itu diciptakan berbeda-beda, tetapi tetap memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, dan berbagai jenis. Nah, manusia ini dikelompokkan secara horizontal. Masyarakat majemuk yaitu yang pertama adalah etnik dan ras atau asal-usul keturunan. Kemudian yang kedua adalah bahasa daerah, yang ketiga adat istiadat atau perilaku, yang keempat agama, yang kelima pakaian, makanan, dan budaya, dan juga material lainnya. Kemudian secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan yang pertama penghasilan atau ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga pemukiman, yang keempat pekerjaan, yang kelima kedudukan dan sosial politik. Selanjutnya, ras. Berdasarkan karakter biologis pada umumnya, manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan menurut bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi, ras adalah perbedaan manusia berdasarkan ciri fisik biologis. Selanjutnya, etnik atau suku bangsa. Etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis maupun berkembang biak dan bertahan mempunyai nilai budaya sama dan sadar akan kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan sendiri ciri kelompok yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Selanjutnya, C. Keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya. Yang dimaksud dengan keragaman dan kekayaan sosial budaya adalah keragaman manusia, dimaksud bahwa setiap manusia memiliki perbedaan
karena sebagian makhluk hidup berindividu punya ciri-ciri khas tersendiri yang unik dan beragama. Kesetaraan sebagian warga bangsa Indonesia, Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan perintah itu dengan tidak ada kecualiannya. Kebudayaan adalah milik dan warisan sosial kebudayaan terbentuk melalui interaksi sosial dan diwariskan kepada generasi penerus dengan jalan akulturasi atau pendidikan. Dalam masyarakat ini butuhkan orang-orang yang mampu berkomunikasi antar budaya dan punya pengetahuan tentang perbandingan pola-pola budaya. Tentunya harus ada orang yang mengajarkan dalam dan belajar tentang budaya, apalagi berkaitan tentang komunikasi lintas budaya. Selanjutnya D. Problematika keragaman dan kesetaraan. Problematika dan keragaman dan kesetaraan dibagi menjadi dua, yaitu problematika keragaman serta solusinya dalam kehidupan 60%, 50%-nya problematika kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Yang pertama yaitu problematika keberagaman serta solusi kehidupan. Menurut Vandenberg, sebagaimana dikutip oleh L.I.M. Setiadi 2006, menjelaskan bahwa masyarakat majemuk atau masyarakat yang beragam selalu memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang berbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Yang kedua yaitu problematika kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Kesetaraan atau kesederajatan dapat dimaknai dengan adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap untuk mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan atau kesederajatan masyarakat jaminan akan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Indikator kesederajatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan derajat dinilai dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan. Yang kedua, adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Contohnya seperti di Jawa Tengah, adanya kepercayaan bahwa ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan dan pantang makan daging karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Menurut Hasanah 2011. Budaya pantang pada ibu hamil sebenarnya justru merugikan kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Kandungan gizi telur yang kaya akan protein yang bermutu tinggi. Rata-rata kadar protein telur adalah 12-16% atau sekitar 7-8 gram protein dalam satu butir telur yang cukup besar. Daging, udang, kepiting merupakan sumber protein yang bagus. Solusinya saat memberikan KIE yaitu katakan pada ibu bahwa telur dan daging tidak akan mempersulit persalinan dan tidak akan menyebabkan perdarahan. Justru telur dan daging akan membantu tumbuh kembang bayi, tumbuh kembang janin, dan perkembangan tumbuh kembang sel-sel darah ibu dan janin. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada banyak salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.